فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Umdatil Ahkam punya Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Oh ya, di akhir pembahasan kemarin yang ana sebutkan kalau apa itu namanya? Kalau hewan yang kita tembak itu jatuh ke air, ana sudah menyebutkan yaitu kehati-hatian sangat penting. Tapi memang memang Rasulullah sudah menyebutkan sebagaimana dalam hadis yang akan kita lewati nanti, bahwasanya kalau dia itu jatuh ke air sampai kita tidak tahu dia matinya adalah karena tercekik, yaitu kehabisan nafas ataukah karena luka, maka Rasulullah menyuruh untuk meninggalkan, karena perkara yang samar-samar itu harus ditinggalkan, kecuali kalau persangkaan kuat memang matinya karena tembakan dari kita, maka ini boleh. Tapi kalau tidak jelas maka harus ditinggalkan. Sebagaimana nanti akan dibahas hadisnya insyaallah. Kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadisah, faedah yang ke-6 dari hadis Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, sifatu ta'limil jarih, gambaran pengajaran untuk jarih, yaitu hewan berburu itu, hewan pemburu. Alamat habil Hanabilah, berdasarkan mazhab Hanabilah, in kanal jarihu kalban, kalau hewan pemburunya ini adalah anjing, hewan buas yang dipakai untuk berburu adalah anjing, au fahda, fahad ini sejenis burung helang, burung raja wali itu, wa nahwihima, dan yang semacam mereka, min dzawatin nab, ya sebentar, fahad, lupa ya, fahad ini sejenis harimau kan, fahad. Iya, akhirnya untuk yang burung belum dibahas. Burung biasanya apa? Bas, bukan fahad. Yaitu apa? Baz, albaz, ya albaz, anak-anak salah. Baz itu yang burung raja wali atau burung helang untuk pemburu. Adapun fahad ini harimau, ya sejenis harimau, salah tadi. Min dawatin nab, pemilik taring, fabi salah sati asya, maka caranya adalah dengan 3 perkara. Yang pertama, ayyastarsila idza arsal, yaitu jika dia idza ursil, yastarsila idza ursil, jika dia dilepaskan maka dia akan terus lari mengejar hewan itu. Yaitu kalau dia disuruh berangkat, berarti apa? Kucing tak layak, susah kucing disuruh, tangkap, dia akan sibuk dengan entah menjilat-jilat badannya, tak paham dia. Yang kedua, wayan zajira idza zujir, jika dia disuruh berhenti, dia mau berhenti. Kucing memang tak layak untuk jadi hewan pemburu, tak layak pemburu yang disuruh oleh kita. Dia sesuka hatinya, suruh berhenti malah berhenti. Sering kita tengok, disuruh diam di sini malah dia masuk rumah, disuruh berhenti tak mau. Kucing tak paham. Tapi anjing boleh dilatih. Wa alla ya'kula idza amsak, jika dia berjaya menangkap hewan tadi, dia tidak memakannya. Ini menunjukkan dia memang sudah terlatih. Tapi kalau disuruh jangan makan malah makan, berarti belum terlatih dia. Ini syarat di kalangan Hanabilah. Kalau memenuhi 3 kriteria ini, berarti dia memang sudah lulus SPM kan? Bukan SPM lah ya. Lulus pelatihan dia. 3 syarat ini menunjukkan dia sudah paham tugasnya. Sekarang wa in kana dza makhlab, kalau dia itu jenis yang bercakar, kasoter, soter ini helang, wal bazi sejenis raja wali, sih hampir sama ya hewan-hewan ini. Yang lain memakai apa? Burung nasar. Tengok hewan apa yang boleh dilatih. Fabi syai'ain, maka ada dua kriteria. Yang pertama, yastarsila, yaitu ayyastarsila idza ursil, jika dilepaskan memang dia langsung bergerak.
Yang kedua, wa yanzajira idza zujir. Jika disuruh berhenti dia berhenti. Wala yustaratus salis. Yang ketiga, tidak disyaratkan. Entah ini kembali kepada kepakaran para ulamanya yang mengurusi masalah ini ya. Kenapa syarat ketiga tidak dibahas? Wallahu a'lam. Masalah apa? Setelah dia menangkap dia tidak memakannya. Tak tahu kenapa di luar pembahasan. Sih memang agak lain. Kalau anjing kita tahu yang roje adalah liurnya itu najis, ma'ruf, najis mughalladhah bahkan. Sementara burung-burung itu tidak seperti itu. Mungkin terkait dengan ini, walaupun dia memakan paling makan seberapa, patok-patok nggak habis-habis itu. Tapi kalau pakai gigi, pakai cakar, pakai gigi mungkin cepat habis. Kalau burung patok-patok waktunya lama. Nah, ini khilaf di kalangan ulama. Banyak yang mengatakan najis karena apa? Karena hewan yang dia bunuh menjadi bangkai dia. Nah, sementara bangkai najis dan akan menempel di gigi dia. Nah, kebanyakan ulama mengatakan dari sisi itu, bukan karena zat air liur dia, tapi karena dia sering memakan hewan tanpa mengucapkan bismillah. Ya, hewan tak makan bismillah ya, tak akan menyebut bismillah hewan. Hewan-hewan dia bunuh tanpa penyembelihan syar'i, sehingga kebanyakan yang menempel di gigi dia adalah benda najis, sehingga jadi najis. Tapi tidak seperti pola anjing sampai harus dicuci 7 kali. Yang pertama pakai debu, pakai tanah. Cuma najisnya memang apa? Kemungkinan besar jadi najis. Kecuali kalau dia suka rajin gosok gigi, tapi mana ada ya. Baik, wa ba'dul ulama ja'ala maraddat ta'lim. Itu tadi sudut pandang Hanabilah. Adapun sebagian ulama menjadikan tempat kembalinya pengajaran wa tahdidah dan penentuannya adalah ilal uruf, kembali kepada tradisi. Lihat karakter hewan itu, biasanya yang seperti ini sudah dianggap terlatih atau belum. Fama adahun nasu muta'alliman, hewan yang dinilai oleh orang-orang, tentunya orang yang pakar dalam sudah biasa dengan yang seperti ini, sebagai hewan pelajar, arifan bi'ada bisoid, hewan tadi sudah dinilai tahu, arif tentang adab-adab berburu, fahuwal muta'allim, maka dianggap hewan ini memang hewan yang terpelajar. Fayakunu halalas soid, maka jadilah hasil buruan dia, tangkapan dia itu halal. Wa mala fala, adapun yang belum masuk kepada kriteria ini maka belum dianggap sebagai hewan terpelajar. Wa huwa qaulun jayyid, ini adalah pendapat yang bagus. Li'anna syari', karena si pembuat syariat yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembuat syariat yaitu Allah Ta'ala, atau pembawa syariat yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, atlaqa ta'limah, menyebutkan pengajaran tadi secara mutlak. Dalam Quran sekedar alamtum, kalian mengajarinya, tidak menyebutkan kriterianya begini-begini. Demikian pula yang di dalam hadis. Wa ma atlaqahu, perkara yang disebutkan secara mutlak oleh si pembuat atau pembawa syariat. Wa ma atlaqah, ma di sini manafiah. Enggak tahu ini. Titik. Berarti ma-nya di sini ma mausulah. Wa ma atlaqahu, perkara yang disebutkan secara mutlak oleh pembuat atau pembawa syariat, falladhi yahudduhul uruf, maka yang membatasi dia adalah uruf, kembali ke tradisi orang yang pakar dalam masalah itu, kebiasaannya macam mana. As-sabi'ah, faedah yang ketujuh, fadlul ilmi alal jahl. Hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu di atas kejahilan. Dari mana kita tahu? Karena ubiha saydul kalbil mu'allam dunal kalbil ladzi lam yu'allam. Hasil buruan anjing yang diajari itu dihalalkan, dimubahkan, bukannya anjing yang tidak diajari. Ternyata lain, menunjukkan bahwasanya ilmu itu memang lebih utama daripada kejahilan, dan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarij Miftah dari Sa'adah, berdalilkan dengan ayat dan hadis masalah ini. Anjing mu'allam, sama-sama anjing, sama-sama makhluk rendah, sama-sama makhluk yang
yang giginya itu air liurnya najis mughalladah. Tapi kenapa yang mu'allam itu jadi halal buruannya, sedangkan yang bukan mu'allam tidak halal? Apa? Ilmu. Ini menunjukkan ilmu itu memang keutamaannya tinggi dibanding dengan kejahilan. Dengan sebab ilmu, maka tangkapan anjing ini jadi berkualiti naik tinggi sekali. Nah, ini dibahas oleh para ulama tetap masalah mencuci, tapi tidak pakai tanah, karena daging kalau dicuci dengan tanah rusak nanti. Maka Syekhul Islam sebagaimana dalam Majmu' Fatawa mengatakan perkara yang semula dia ternajisi tapi kemudian dihalalkan menunjukkan kenajisannya dihilangkan. Cukup dicuci biasa seperti kita mencuci daging biasa. Bahayanya telah dihilangkan atau telah dikurangi. Dengan sebab apa? Anjing ini sudah belajar. Kalau anjing tidak berlatih, sudah cuci ya. Kalau yang tidak terlatih, kalau dia gigit, hewan itu mati lagi. Kalau itu biar pun tidak mati lah. nah itu harus disembelih nanti. Nanti akan dibahas itu. Ya, bekas gigitan anjing itu kita basuh. Cukup dibasuh biasa kalau daging. Karena kalau dengan tanah nanti rusak. Nah, cukup dicuci biasa sampai diperkirakan bersih. Oh iya. Oh ini dibahas, disebutkan di sini Kak ya. Ada di sini. Faqad asaral ilma. Faqad asaral ilmu hatta fil bahaim. Ternyata ilmu itu memang berkesan. Sampai bahkan apa? Dari kalangan hewan. Qalahu Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Baik, hadis baru kita baca sekarang atau waktu yang akan datang? Insya Allah waktu yang akan datang aja ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.